Salam, tiada hari tanpa menjadi pencerah agar tidak sekedar mencari alasan di dalam setiap pelayanan Anda. Dan kalau saya akhirnya keluar dari agama itu karena ngawur semuanya. Masa mengadakan Maulud Nabi saja diprotes. Apa hukumnya Maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum Maulud? Apa hukumnya Nabi? Nabi yang lahir nggak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak Maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini. Saya menolak Islam. Saya menolak untuk mengadakan Maulud Nabi itu karena tidak dicontohkan. Karena tidak ada perayaan Maulud Nabi itu sebagai ibadah. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu mengada-adakan sebuah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Lah Anda bertanya, apa hukumnya Maulud Nabi? Jelas sesat. Nggak perlu diadakan. Mengada-ada. Maka tanggal 12 Rabiul Awal yang disebut tanggal kelahiran Nabi itu harus saya tentang. Saya tentang sejak dari SMA. Karena orang Muhammadiyah tidak perlu mengadakan ibadah semacam itu, ibadah yang diada-adakan, ibadah yang di luar daripada kewajiban. Untuk mengadakan sholat 5 waktu aja belum tentu seperti apa yang Anda ajarkan. Bagaimana berwudu, bagaimana harus bertayamum. Saya menentang tayamum itu. Di Indonesia terlampau banyak air. Untuk apa mengambil debu, kemudian menggantikan dengan air? Ya kalau sudah nggak bisa sholat, ya nggak usah tayamum. Masa bisa debu bisa mensucikan? Dari mana debu mensucikan? Memang diajarkan, tetapi itu bukan dari wahyu. Itu adalah ide Aisyah. Ide dari seorang istrimu. Awal mula kenapa bertayamum itu? Bukankah manusia itu diciptakan dari tanah? Ya, ajarkan bertayamum. Maka diadakanlah tayamum itu karena banyak dari umat yang mau sholat subuh terlambat gara-gara nggak ada air. Masa harus tayamum begini, ditempelkan ke dinding satu, kemudian ditiup, diusapkan ke muka, kemudian tempelkan lagi, ditiup, baru kemudian kita begini dan begini. Itu sudah. Lalu kita melakukan sholat takbir. Itu namanya mengganti wudhu dengan tayamum. Sekalian aja cebok pakai batu. 3 kali cebok pakai batu. Ya sakit lah. Mana yang bagus? Pakai tisu ataupun pakai batu? Sekarang zaman pakai tisu. Tayamum pakai debu, berwudu menghadap Tuhan. Mana yang lebih suci? Apalagi dengan Maulud Nabi. Itu jangan membuat perayaan ibadah yang dibuat-buat keluar dari ajaran ibadah itu. Bagaimana Anda harus membenarkan caramu itu? Adi Hidayat memang
biarlah ustadz-ustadz begini itu hanya menampilkan keributan. Jadi kalau orang itu tidak melakukan, orang Muhammadiyah itu enggak boleh melakukan. Kenapa? Semua perayaan ibadah harus atas dasar perintah. Yang pertama perintah dari wahyu. Kalau ada perintah wahyu kemudian dilarang oleh Nabi, maka omongan Nabi itu jelas salah dan durhaka. Kalau ada perintah dari Nabi, harus dilaksanakan. Tetapi kalau ada perintah dari sahabat tidak diperintahkan oleh Nabi, itulah yang disebut bid'ah. Misalnya sholat taraweh 21 rakaat di mana Nabi tidak melakukannya, maka umat kita tidak boleh mengikuti karena hanya dicontohkan oleh sahabat dengan melakukan 21 rakaat. Dan yang paling terkenal itu Umar. Umar lah yang mencontohkan sholat taraweh sampai 21 rakaat. Dan Nabi tidak pernah melakukan sekalipun. Dia hanya melakukan 4-4-3, 11 rakaat. Atau 2-2-2-2-3, 11 rakaat. Hanya itulah. Nabi tidak pernah melakukan lebih daripada itu, yaitu 8 rakaat taraweh, witir 3 rakaat. Inilah yang kuat. Inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan itu yang benar. Kalau dasarnya adalah sunnah hadis dari Nabi, dipraktekkan oleh Nabi. Kalau yang dipraktekkan oleh sahabat, tidak boleh. Apalagi yang berkaitan dengan maulud Nabi. Nabi tidak pernah melakukannya, ataupun tidak pernah melakukan ulang tahun maulud untuk para sahabat-sahabatnya ataupun istri-istrinya, ulang tahun untuk siapa saja, tidak ada. Justru di dalam Quran itu surat ke-33, surat ke-19 ayat 33, wassalamu alayya wulidtu wa amutu wa yauma ub'atsu hayya wa yauma ub'atsu hayya. Salam keselamatanlah pada hari ketika aku lahir, pada hari ketika aku mati, bangkit hidup kembali. Yaitu kebangkitannya itu. Lah kalau boleh untuk mengadakan maulud Nabi, itu adalah mauludnya Yesus Kristus atau Natalnya Yesus Kristus. Kenapa? Hanya kelahiran Isa Al-Masih Yesus Kristus lah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi-nabi yang lain tidak diceritakan hari kelahirannya. Justru sebaliknya maulud itu hanya untuk nama Yesus Kristus. Buka surah ke-19 ayat 33. Ini untuk mau mengadakan maulud saja ribut. Wah, kalau menentang maulud Nabi keluar dari Islam. Ya udah, saya sudah keluar. Udah 19 tahun saya sudah meninggalkan agama itu. Saya tidak mau, saya menentang maulud Nabi. Ngapain maulud Nabi?
Tidak ada perintah. Jadi dasar dari ibadah itu adanya perintah. Kalau tidak ada perintah, jangan lakukan ibadah. Ya tentu saja seluruh ajaran itu ajaran palsu dari nabi palsu kok. Saya tidak perlu membicarakannya lagi sebenarnya. Tetapi beginilah mereka mengada-adakan dalil. Yang tidak mau melakukan, menentang maulud, keluar dari Islam. Saya sudah keluar, Adi Hidayat, saya sudah keluar. Sekarang saya sudah bangga meninggalkan keyakinan itu yang begitu banyaknya ranjau ibadah. Kita mau ibadah takut, enggak ibadah bagaimana? Orang pada melakukannya. Malah di istana kepresiden mengundang maulud Nabi. Nggak usah diadakan. Karena itu adalah bid'ah. Bid'ah itu masuk neraka, melakukannya masuk neraka, somat. Jangan kamu lakukan. Karena itu adalah menentang ajarannya sendiri. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara, anak-anak saya jangan ikut-ikutan. Untuk saudara-saudara saya di Bima itu, jangan kamu naik haji, atau jangan berhajilah. Kalau mau haji ya ke Monas saja, karena tidak mengeluarkan uang untuk negeri Arab. Kalau ke Arab itu sudah kaya raya loh. Jangan naik haji lagi ke Arab. Buang-buang waktu, buang-buang uang. Memang ada pahalanya, pahala mana? Di mana pahalanya? Keluarga-keluarga saya jangan ada lagi yang naik haji. Ya, ini saja pesan saya untuk mendudukkan permasalahan kepada Adi Hidayat itu. Lo jangan sok-sok pinter. Ajarkan yang baik-baik saja, yang benar-benar saja, yang wajib-wajib saja. Jangan ditafsir-tafsirkan lagi. Departemen Agama harus memperbaiki terjemahan kitab suci itu, agar pengikutmu, umatmu, baik dan bagus kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.